Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, jika mendengar kata Nabi Muhammad dan sahabatnya, gong paling nyaring terdengar adalah gong kesalehan dan kealiman. Tapi bukan berarti tidak ada suara gong lain. Dari ujung sana terdapat samar-samar suara gong yang tak kalah penting. Agar umat mengetahui secara utuh, dalam kitab Sahih Bukhari terdokumentasi sepenggal kisah dari salah satu sahabat Nabi yang doyan mabuk. Namanya adalah Abdullah. Lucunya dia kerap kali mabuk di masjid Nabi, bukan di tempat lain. Lantaran dirinya selalu ingin dekat dengan Nabi, walau dengan keadaan maksiat. Setiap sehabis mabuk dengan rela ia menerima sanksi yang diberikan oleh Nabi berupa cambukan. Dan siklus tersebut selalu berulang. Mabuk di masjid lalu dicambuk. Hingga suatu ketika para sahabat lain geram. Mereka mengecam dan mengutuk kelakuan Abdullah. "Kamu itu penuh laknat. Di depan Nabi berani maksiat," kata sahabat Nabi yang alim. Menariknya sikap Nabi malah tak membenarkan kecaman tersebut. Nabi menjawab, "Jangan melaknatnya, karena ia sungguh mencintai Allah dan Rasul-Nya." Dalam kitab Ihya Ulumuddin juga termaktub seukir kisah salah seorang sahabat Nabi bernama Nu'aiman. Ia dikenal karena tengil dan jahil. Suatu hari Nu'aiman merasa sangat lapar. Dia bergegas mengunjungi kediaman Nabi. Sampai di kediaman Nabi ada seorang pedagang makanan yang waktu itu kebetulan lewat. Lalu ia memberhentikan pedagang itu untuk memesan makanan. Nu'aiman menyeru penuh percaya diri, "Buatkan makanan yang paling enak untuk Nabi juga untukku." Makanan pun siap disantap. Nu'aiman menyerahkan satu porsi makanan itu untuk Nabi dan satu porsi lagi untuk dirinya. Mereka makan dengan lahap. Saat itu Nabi menyangka bahwa makanan tersebut adalah hadiah dari Nu'aiman. Tapi sesaat mereka selesai makan, Nu'aiman berbisik kepada Nabi, "Nabi, bayar." Nabi sedikit terkejut, tapi tetap menanggapi dengan senyuman. Nabi tidak memarahinya, apalagi mengecamnya. Lalu Nabi membayar dengan sukarela 2 porsi makanan tersebut. Ketengilan Nu'aiman bukan hanya di situ. Masih di dalam kitab yang sama, dikisahkan bahwa suatu hari ada seorang buta yang menyambangi masjid untuk salat berjamaah. Lalu ia bertemu dengan Nu'aiman dan bertanya, "Pak, tempat buang air kecil di mana ya?" Nu'aiman menggandeng tangan orang buta itu dan mengantarkannya, tapi bukan ke tempat buang air kecil, melainkan ke tengah-tengah masjid. "Di sini saja," ujar Nu'aiman sembari menahan tawa. Peristiwa itu geger lantaran orang buta merasa dipermalukan habis-habisan. Orang buta tak tinggal diam. Ia ingin membalaskan dendam terhadap Nu'aiman. "Jika ketemu Nu'aiman, saya ingin sekali memukulnya," serapah orang buta tersebut. Tanpa sengaja kabar pengancaman itu sampai ke telinga Nu'aiman. Dia tahu bahwa orang buta itu telah mengincarnya, tapi ia tetap tenang. Hingga di hari ketiga Nu'aiman kembali bertemu dengan orang buta itu. Nu'aiman sigap menggandeng tangan orang buta tersebut. Orang buta itu tak menyadari bahwa yang menggandengnya adalah Nu'aiman. "Kamu betul ingin bertemu Nu'aiman?" tanya Nu'aiman dengan nada pura-pura tanpa kegeguban. Orang buta itu mengencangkan genggamannya terhadap tongkat di tangannya. "Betul, aku sangat ingin memukulnya." Nu'aiman menuntun orang buta itu ke hadapan Khalifah Utsman bin Affan yang saat itu sedang salat. Dan orang buta itu dijajarkan kepada Sayyidina Utsman. "Ini si Nu'aiman," kata Nu'aiman merujuk kepada Sayyidina Utsman. Tanpa satu kedipan mata, orang buta itu mendaratkan tongkatnya ke punggung Sayyidina Utsman. Nu'aiman bergegas kabur. Masjid pun geger lantaran seorang Amirul Mukminin dipukul. Cerita semacam ini tentu tidak serampangan. Ulama membingkainya dengan sebuah konteks demi meminimalisir gagal paham. Oleh karena itu Imam Ghazali menerangkan dalam kitab karangannya Ihya Ulumuddin,
Dari kisah-kisah semacam tadi terdapat hikmah bahwa Nabi tidak mengeluarkan seseorang dari status mahabbah atau cinta kepada Allah hanya karena maksiat. Maksudnya, seburuk apapun perlakuan manusia, jika masih ada setitik iman dan cinta kepada Allah dan Rasul di dalamnya, maka orang lain tak pantas menyebutnya kafir atau tak elok menyatakan bahwa mereka telah murtad atau keluar dari Islam. Wallahu a'lam.